Selamat pagi semuanya. Kali ini kuliah termodinamika 1 kita melanjutkan mengenai contoh perhitungan mencari temperatur akhir. Lanjutan kemarin itu masih menghitung panas sensibel ya. Yang kemarin juga jadi tugas menghitung panas sensibel. Ini masih menghitung panas sensibel. Namun ini nanti mencari temperatur akhir. Kalau yang kemarin kan mencari entalpi. Nah, ini mencari temperatur akhir agak lebih susah. Ini ada contoh ya. Misalnya, berapakah temperatur akhir bila sejumlah panas sebesar 0,4 juta BTU ditambahkan ke dalam 25 lb mol amonia yang awalnya temperaturnya 500 derajat Fahrenheit dalam proses aliran tunak pada 1 atmosfer. Nah, penyelesaiannya adalah jika delta H entalpi itu untuk 1 lb mol itu perhitungannya Q sama dengan N kali delta H, dan delta H adalah Q per N. Jadi entalpinya tadi dibagi per molnya 25. Jadi 16.000 BTU per mol. Nah, kemudian untuk mengkonversi BTU per mol menjadi Joule per mol untuk satuan internasional, itu dibagi dengan 0,4299. Jadi tadi BTU per lb mol dibuat Joule per mol menjadi 37.218 Joule per mol. Nah, kemudian temperatur akhirnya tadi, temperatur awal 500 Fahrenheit, kita konversi ke Kelvin menjadi 533,15. Mungkin dalam perhitungan selanjutnya tanpa 0,15 juga boleh. Misalkan dibulatkan menjadi 533. Jadi dalam proses ini entalpi yang ditambahkan sebanyak 0,4 juta BTU itu sekarang menjadi ini 37,218 Joule per mol. Kalau tadi kan ini 0,4 juta BTU per 25 lb mol, sekarang menjadi 37.218 Joule per mol. Temperatur awalnya 500 Fahrenheit diubah menjadi 533,13 Kelvin. Nah, kemudian untuk menghitung temperatur akhir itu digunakan persamaan 410. Ini persamaannya yaitu T sama dengan delta H per CPH plus T0. Nah, CPH itu adalah CP min, ya, CP rata-rata. Kita masukkan aja delta H-nya tadi 37.218, T0-nya 533,15. Ya. Ini persamaan 40. Kemudian untuk CPH atau CP rata-rata min kapasitas panas rata-rata itu dituliskan dalam buku tersebut. Ini CP per R sama dengan MCPH dalam kurung 533,15 dan seterusnya. Ini adalah program berbentuk MATLAB ya, itu di appendix D ada, ya, bisa disesuaikan dengan program MATLAB. Nah, sebenarnya rumus persamaan kapasitas rata-rata itu persamaan 48, ini modelnya ya, CPH per R 4,8. Nah, sehingga persamaan yang di atas tersebut ini CPH-nya ini diganti dengan ini ya, CPH. Sedangkan di 48 kan CPH per R, padahal yang dibutuhkan CPH. Jadi CPH per R harus dikalikan dengan R. Persamaan ini tadi itu juga menjadi seperti ini. Ya, jadi ini CPH yang dibutuhkan hanya CPH saja karena yang
tersedia itu CPH per R, maka ini CPH per R dikalikan R. Nah, kemudian nilai dari ABCD ini, ya, nah kita masuk di sini, CPH per R. Nah, kemudian kita masukkan nilai dari ABCD tersebut untuk amonia. ABCD berapa? Nah, A-nya itu adalah 3,578, kemudian B-nya 3,02 kali 10 pangkat minus 3, kemudian C-nya itu 0, sedangkan D-nya adalah minus 0,186 kali 10 pangkat 5. Ini bisa dilihat di appendix C untuk amonia. Oke, kemudian ini kita masukkan tadi nilai ABCD-nya. Bentuknya seperti ini. Sedangkan ini masih ada to. To itu apa? To adalah T per T0 atau T akhir dibagi dengan T awal. Ya, selalu diingat T akhir dibagi T awal. Ini to. T per T0 atau T akhir per T awal. Yang ditanyakan tadi T akhir kan. Berarti ini T0-nya. Seperti ini ya, jadi ini 3,5. R-nya masukkan 3,578. Ini nilai A per 2 kali T0. Kemudian dikalikan to plus 1, T per T0 plus 1. Ini karena C-nya 0, jadi suku ketiga ini adalah 0, nggak usah ditulis. Dan plus D, ya tadi ya, D per to per T0 kuadrat. Nya minus 0,186 kali 10 pangkat 5. To-nya T per T0, ini T0 kuadrat, plus 533. Nah, kemudian kita masukkan T0-nya. T0-nya yang T per T0 tadi, ganti T0. Ini T per T0 kali T0 kuadrat, sehingga T0-nya bisa dicoret menjadi T kali T0. T kali T0. Nah, bentuk persamaan ini, ya, karena di ruas kanan maupun kiri ada variabel T, ini sangat susah kalau diselesaikan secara analitis, maka kita selesaikan dengan cara iterasi. Ya. Nah, T-nya diiterasi, nanti akan ketemu T-nya itu 1250. Nah, iterasi seperti biasa digunakan tebakan. Tebakan awalnya di sini disarankan di atas atau sama dengan T0. T0-nya tadi kan 533. Kan ditebak 600 atau 700. Jadi caranya nanti ini diisi, misalkan diisi 600 atau diisi 1000. Ya, kita isi 1000, ini diisi 1000, kemudian ruas kanan ini kita hitung. Nah, ketemunya berapa? Kalau ketemunya 1000, T yang di sebelah kiri itu nanti ketemunya 1000 berarti sudah benar. Tapi kalau belum, kita ulangi lagi. Nah, misalnya kita masukkan nilai 100. Nah, ini tidak sesuai dengan saran di sini ya. Ini harus T-nya harus di atas T0. Nah, kita nggak perlu, kita pakai angka di bawah, nggak apa-apa. Misalnya yang angkanya mudah, 100 atau 10, terserah. 1000 juga boleh memenuhi ini. Jadi bebas sebetulnya karena bentuk persamaan ini cukup bagus ya. Kalau dapat kita simpulkan persamaan ini model persamaan yang konvergen. Nah, kita isi misalkan 100. Ini kita isi 100. Ya, 100 Kelvin. Nanti T-nya adalah Kelvin. 100 ruas kanan ini kita hitung. Ya, 100. Nanti akan dihitung ketemunya 1602,767. Nah, ternyata belum sama. Kalau nilainya ketemunya 100, selesai. Ternyata ketemunya 1600, kan belum sama. Di 100 ketemunya 1602. Sehingga harus kita ulangi lagi, tebak lagi, ya disikan lagi. Ini berapa? Ini diisi 1600. Supaya tidak mubazir hasil perhitungan tadi, 1600 kita isikan lagi di sini. Terus nanti dihitung lagi. Ya,
Nah, itu nanti akan ketemu digit 1600, ketemunya 1193,265. Ternyata belum sama dengan 1600. Kita isikan lagi nilai ini. 1193 diisikan lagi, dihitung ruas kanannya, ya, ketemunya 1260. Ternyata belum sama. Sampai kapan? Yaitu sampai nilainya nanti sama. Ya, T sebelah kanan dan T sebelah. Nanti dihitung terus sampai nanti ketemunya 1250,205. Ya, itu nanti akan sama. 1250 Kelvin. Nah, ternyata sama kan ini. Jawabannya 1250 Kelvin. Ini diisi ruas kanannya, ditebak, kemudian hasil tebakan berapa. Kalau belum sama, diisikan lagi terus sampai nanti hasilnya sama dengan yang kiri. Selesai. Nah, jadi isinya dalam bentuk satuan Kelvin. Oke, jadi itu adalah cara mencari temperatur akhir. Menghitung temperatur akhir. Kalau yang sebelumnya kemarin menghitung panas entalpi. Nah, kalau panas entalpi cukup mudah. Tapi kalau yang menghitung temperatur akhir maupun nanti temperatur awal itu juga seperti ini. Nah, bagaimana kalau temperatur awal? Nah, kalau temperatur awal itu berarti nanti T per T0-nya nanti di sini yang saudara bah. Nah, ini ya. Jadi misalkan mencari temperatur awalnya ya T-nya ini yang diisi. Karena tadi berapakah temperatur awalnya? Ya, jika temperatur akhirnya itu misalnya 1600 itu. Ini di sini 600 kita cari T0-nya ini. Caranya sama dengan seperti ini tadi ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan mengenai perhitungan panas laten. Kemarin panas sensibel itu panas yang terjadi karena perubahan temperatur. Kalau panas laten, panas yang terjadi karena perubahan fasa. Nah, ini perubahan fasa itu pakai persamaan 14. Delta sama dengan T kali delta V kali diferensial B saturated dibagi diferensial temperatur. Panas laten delta V adalah perubahan volume pada perubahan fase tersebut. B saturated tekanan saturated. Dan untuk memperkirakan panas laten dari penguapan yang komponen murni itu dapat dihitung dengan persamaan 413. Delta H2 dibagi delta 1 sama dengan 1 min TR2 dibagi 1 min TR1 pangkat 0,38. Untuk TR itu adalah T per TC. Nah, jadi ada beberapa persamaan ya yang mungkin sama. Kalau to tadi T per T0, T akhir bagi T awal. Kalau TR itu T per TC. TC itu temperatur kritis. Ini ada contoh 44. Panas laten pada penguapan air 100 derajat Celcius adalah 2257 Joule per gram. Perkirakanlah panas laten 300 Celcius. Tinggal pakai persamaan ini aja ya. Ya, delta H2 dibagi delta H1. Delta H1-nya diketahui 2257 Joule per gram ya pada 100 Celcius tadi. Untuk panas laten pada 300 Celcius yang ditanyakan TR1 itu T per TC jadi 100 jadikan Kelvin 373 dibagi TC-nya 647 sama dengan 0,577 TR2 300 tadi 300 Celcius jadikan Kelvin 573 dibagi TC-nya sama dengan 0,886. Ini dimasukkan ke persamaan 413 tadi. Ini 1 min 0,886 dibagi 1 min 0,577 pangkat 0,3. Ketemunya ini. Nah, sehingga panas laten pada 300 Celcius itu 1371 Joule per gram. Dalam sistem Tagel 1400. Nah, sebenarnya panas laten itu di tabel sudah ada ya. Di tabel C. Di tabel ini ada.
Ya, Padik F. Padik F ada panas laten. Nah, kemudian untuk panas reaksi standar. Itu panas yang terjadi pada kondisi standar yaitu pada temperatur 298 Kelvin. Contoh panas reaksi standar ini. Setengah N2 tambah 3 per 2 H2 menjadi NH3. Delta 298 min 46110. Jadi panas reaksi standar, panas reaksi yang terjadi pada temperatur 298. Jadi temperatur standar itu 298 Kelvin atau 25 Celcius. Nah, sebenarnya hampir sama dengan panas pembentukan. Ini panas pembentukan NH3. Ya, sama. Nah, ini bisa dilihat pada tabel C, C4. Ya. Terus tadi panas reaksi standar, sekarang panas pembentukan standar. Yaitu panas pembentukan senyawa yang terjadi pada kondisi standar. Kalau tadi panas reaksi, sekarang panas pembentukan. Misalnya ini CO2, pembentukan CO2 yaitu C plus O2. CO2 langsung dapat dilihat di tabel itu delta H pembentukan 298, delta HF ya formation atau pembentukan minus 393.509 Joule. Jadi untuk elemen atau unsur itu 0 panas standarnya. H2, O2, N2, C, ya, F, S. Jadi yang unsur yang berdiri sendiri tidak membentuk senyawa itu entalpinya standar 0. Kemudian CO ini min 110. Ini lihat langsung di tabel bisa hasilnya. Kemudian H2O pembentukan standar untuk gas ya. Untuk gas perhatikan minus 241 karena ada H2O yang liquid atau cair itu nilainya beda. Lihat pada tabel C4. Ini contohnya tabelnya ya. Jadi misalkan metan C4 itu delta HF-nya minus 74.520, etana minus 83820 dan seterusnya. Kalau ini energi bebas Gibbs standar. Contoh lain lagi panas pembentukan standar. Ya, CO2 berapakah panas pembentukan standar CO2 plus H2 menjadi CO plus H2O. Nah, sebenarnya ini dicari secara singkat juga bisa, yaitu entalpi standar produk dikurangi reaktan. Ini produknya berapa ini CO. Terus H2O berapa, nanti dikurangi dengan yang reaktannya. CO2 cari tabel, H2O cari tabel ya, delta 298. Jumlah, kemudian dikurangi dengan yang penjumlahan dari reaktan ini. Nanti ketemu kan sama seperti ini. Ini ada contoh, hitunglah panas standar pada 25 Celcius atau standar ya. 4 HCl plus O2 menjadi 22O plus 2 Cl. Nah, langsung aja dicari ini H2O berapa. Nah, jangan lupa kalikan koefisien stoikiometri. Cl2 0, ini juga 0. Sehingga H2O dari tabel dikalikan 2, nanti dikurangi dengan HCl, ya, delta FHCl, ya, tabel kalikan 4. Itu nanti hasilnya sama dengan ini. Bisa lebih singkat seperti itu. Kemudian panas pembakaran standar juga sama ya. Nah, kalau untuk panas pembakaran itu namanya pembakaran itu direaksikan dengan O2. Nah, ini juga langsung aja dilihat di tabel juga bisa.
Ya, mudah-mudahan paham ya. Oke, saya kira kuliah online lewat YouTube saya kira cukup. Selamat pagi, sampai jumpa kuliah berikutnya. Terima kasih.